Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Santa Anugrahaini. Saya salah satu guru di MTSN 2 Ponorogo. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam kebahagiaan dan juga kesehatan. Amin. Ya, kali ini saya akan mengisi materi di Matsama MTSN 2 Ponorogo tahun pelajaran 2021-2022 terkait riset madrasah melalui KIR. KIR, apa sih yang dimaksud dengan KIR? KIR adalah singkatan dari kelompok ilmiah remaja. Namun sebagian orang mengartikan KIR itu singkatan dari karya ilmiah remaja. Karena hanya diikuti oleh remaja, maka ada pembatasan usia peserta KIR, yaitu usia 12 sampai dengan 21 tahun saja. Selebihnya atau kurang dari usia itu belum bisa atau tidak bisa mengikuti kegiatan KIR. Di MTSN 2 Ponorogo ini, KIR adalah organisasi ekstrakurikuler di bawah naungan OSIM atau organisasi siswa intramadrasah, di mana KIR itu bergerak di bidang penelitian ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sejarah KIR dimulai dari konferensi anak-anak sedunia yang diselenggarakan oleh UNESCO. UNESCO ini merupakan suatu badan atau salah satu organisasi PBB yang mengurusi pendidikan, iptek, dan juga kebudayaan. Ya, karena pentingnya konferensi tersebut, Indonesia diwakili oleh LIPI, singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, memperkenalkan kegiatan KIR ini ke seluruh siswa-siswa di Indonesia. Sehingga secara sah KIR itu didirikan pada tahun 1967. Tujuan KIR itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan kreativitas ilmiah bagi remaja. Kalian di KIR ini akan dibiasakan dan juga ditumbuhkan kemampuan dan kreativitas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kalian sendiri. Yang kedua, melatih remaja untuk dapat menjawab berbagai permasalahan. Caranya yaitu dengan cara menganalisis, terus kemudian mencari data. Nah, data itu dan juga hasil analisis kalian itu kemudian dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan kalian. Dari mana data diperoleh? Bisa dengan cara membaca literatur seperti buku, jurnal, kemudian ada berita, koran, majalah, dan lain sebagainya. Atau dapat bertanya kepada ahli pada permasalahan yang kalian hadapi. Kemudian melatih untuk bersifat dan juga berpikir secara ilmiah. Nah, di zaman sekarang ini banyak sekali berita-berita hoax yang datang kepada kita. Bisa melalui media sosial, ya, di mana media sosial itu banyak mudah sekali kita akses. Bisa melalui laptop yang terhubung dengan internet, kemudian handphone, dan lain sebagainya. Atau percakapan dengan orang lain yang menginformasikan berita hoax itu juga dapat merusak pemikiran kita. Maka dari itu, penting sekali untuk mencari data dan juga fakta terkait dengan berita hoax. Sehingga tujuan dari KIR itu melatih kita untuk berpikir kritis, yaitu tidak mudah mempercayai berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Tujuan KIR yang keempat, yaitu mempersiapkan remaja menjadi seorang ilmuwan. Sifat dari seorang ilmuwan itu adalah tidak mudah percaya dan rasa penasaran yang tinggi. Rasa penasaran yang tinggi itu akan menggiring kita memikirkan apakah benar berita-berita yang ada di luar sana terkait dengan sesuatu hal ini. Gitu. Rasa penasaran ini kemudian menggiring kita untuk mencari kebenarannya melalui data-data yang ada di lapangan.
Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang positif dan juga produktif. Dengan kegiatan penelitian yang dilakukan di organisasi KIR ini, itu akan menambah wawasan kalian, ya, menambah wawasan kalian sehingga kalian tidak akan mudah untuk membuang-buang waktu. Ya, maka dari itu pemanfaatan KIR itu sangat spesial sekali di kehidupan kita, gitu ya. Anggota KIR. Siapa saja sih anggota KIR? Nah, anggota KIR itu adalah seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Namun, siswa itu telah lolos dalam seleksi keanggotaan KIR yang diadakan oleh pengurus dan juga pembina KIR. Nah, di sini ada contoh lomba KIR yang diadakan oleh Kementerian Agama Jawa Timur. Di sini ada beberapa judul atau ide-ide kreatif yang muncul dari siswa-siswa MTS maupun Madrasah Aliyah yang ada di lingkungan mereka. Contohnya saja yaitu pemanfaatan ampas tebu hijau dan serbuk gergaji sebagai bahan peredam bunyi. Kalian tahu peredam bunyi yang ada di bioskop itu peredam bunyi itu gunanya untuk meredam suara sehingga di luar area itu tidak bisa mendengar apa yang sedang terjadi di dalam area itu karena ada peredam bunyinya. Nah, kok bisa sih ampas tebu hijau itu dikombinasikan dengan serbuk gergaji untuk menjadi bahan peredam bunyi? Nah, awalnya judul itu muncul dari rasa penasaran yang sangat tinggi. Kemudian karena muncul ide tersebut atau masalah atau pertanyaan tersebut, ditambah lagi muncul lagi pertanyaan kalau seandainya harga dari peredam suara itu mahal, bagaimana solusi untuk membuat peredam suara dari bahan-bahan limbah? Contohnya saja yaitu ampas tebu. Ampas tebu hijau itu pasti akan dibuang oleh penjual minuman sari tebu. Ya kan? Yang karena yang diambil itu hanya airnya saja. Lah, sedangkan ampas tebu hijau itu bisa dimanfaatkan untuk bentuk yang lain, jadi bentuk yang lain. Contohnya saja yaitu peredam suara. Kenapa harus dikombinasikan dengan serbuk gergaji? Karena berdasarkan penelitian sebelumnya, serbuk gergaji itu dapat dimanfaatkan sebagai peredam bunyi. Gitu. Maka dikombinasikanlah ampas tebu hijau itu dengan serbuk gergaji untuk menjadi produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu sebagai peredam bunyi. Di samping itu, ada sebuah gambar yang sangat lucu sekali, yaitu ada sebuah handphone yang ditali dengan kamera. Kenapa sih kok seperti itu? Iya, karena zaman dulu HP atau handphone itu tidak dilengkapi dengan kamera yang super canggih seperti tahun atau era sekarang. Namun di zaman dulu itu sudah ada kamera yang sangat kecil. Nah, kamera digital seperti ini itu sudah ada. Nah, kebetulan penggunanya itu menginginkan penggunaan handphone dan juga kamera itu bersamaan. Jadi si pengguna itu menginginkan menggunakan telepon sewaktu-waktu, namun juga pengguna itu menginginkan untuk mengambil gambar sewaktu-waktu. Ketika ada suatu kejadian yang lucu, dia bisa mengambil gambar itu atau memotret gambar itu. Sehingga diberikan tali pada handphone dan juga kamera. Lah, kemudian untuk gambar yang terakhir itu ada gambar yang cukup menggelitik juga, yaitu ada wadah tisu yang diletakkan di atas kepala
Ya, gunanya apa? Si pengguna itu sedang flu. Jadi dia itu tidak perlu khawatir kalau sewaktu-waktu dia itu flu, kemudian membutuhkan tisu, dia tidak perlu khawatir untuk mencari di mana tisunya berada. Karena tisunya itu sudah dibawa ke kemanapun dia akan pergi. Gitu ya, dengan cara dikaitkan di atas kepalanya itu juga merupakan suatu inovasi. Namun perlu kita wadahi ide-ide tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih kreatif, inovatif dan juga solutif. Gitu ya. Oke, cukup sekian pembahasan kita terkait dengan KIR. Semoga nanti kita bisa berjumpa di pembinaan KIR ya dengan saya dan juga teman saya yang sedang saya rahasiakan gitu ya. Dan semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.